Assalamualaikum teman-teman. Izin perkenalan, nama saya Yasmin Sopiani, NPM 2010631010043. Mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu Siti Rusni Harnawan, sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Sarip Kasim di Riau. Baik teman-teman, sekarang udah ada nih Terusninya, udah ikut join. Ini kita sapa-sapa terlebih dahulu. Halo Terusni. Halo Yasmin, teman-teman semuanya. Halo Teh, apa kabar nih? Sebelumnya kita udah lama nggak ketemu kan? Alhamdulillah baik. Kita ketemu-temunya kayak gini ya, virtual kayak gini. Kan biasanya kamu face to face gitu ya. Sekarang cuma bisa secara online kayak gini, nggak apa-apa kali ya. Iya, apalagi kita tuh bukan dipisahkan sama virus corona doang ya kan, tapi sama jarak gitu loh. Cita-cita juga kan, masa depan juga dipisahkan oleh pendidikan juga. Ya, Sedih bener sih. banget, tapi ya tetap semangat aja ya. Semangat. Semoga sukses selalu. Amin. Sebelumnya nih Teh, salah. Sebenarnya Teh lagi kesibukan apa nih selain jadi mahasiswa gitu? Kesibukannya paling bebersih rumah gitu, bebersih apa sih bahasanya, kayak ya bersih-bersih rumah. Kadang juga apa ya, rebahan juga gitu. Terus nonton nonton drakor juga, ya kayak gitu, kayak gitu. Terus dengan melakukan hal yang positif aja sih tiap harinya. Kuliah juga ya kan, kayak gitu. Iya sih benar. Oke, terus sebelumnya Yasmin ucapin terima kasih ya udah mau bantu Yasmin ngerjain tugas gitu ya, tugas wawancara gitu loh. Ya sama-sama, sama sekali kan saling membantu kita. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab. Boleh, boleh. Oke Teh, pandangan Teteh mengenai kewarganegaraan itu seperti apa? Kewarganegaraan, menurut pandangan saya, kewarganegaraan itu sekelompok orang atau masyarakat, gitu ya, yang tinggal menetap di suatu negara tersebut, yang dimana mereka memiliki hubungan antar warga negara secara timbal balik seperti itu. Terus yang melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Itu menurut pendapat saya ya, warganegaraan itu. Jadi kewarganegaraan ini semacam perkelompokan masyarakat yang tinggal di suatu tempat secara menetap ya kan, yang bisa melahirkan hak dan kewajiban warga negara untuk mencapai tujuan negara itu sendiri kan. Nah, Teh tadi menyinggung mengenai melahirkannya hak dan kewajiban warga negara ya. Bisa dijelasin nggak Teh maksud dari itu sendiri apa gitu? Maksud hak dan kewajiban itu sendiri, mungkin kita membahas hak dulu kali ya. Ya, Nah, boleh Teh. hak ini bisa dikatakan atau dilakukan oleh orang lain, tidak boleh merampasnya. Terus kalau secara kewarganegaraan kan hak ini yang dimaksud itu warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, misalkan kayak jaminan keamanan, terus perlindungan hukum, seperti itu. Terus kalau kita misalkan membahas kewajiban nih,
kewajiban itu kan wajib ya, yang kita lakukan gitu untuk mendapatkan hak kita. Terus kita sebagai warga negara wajib gitu melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing gitu supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Itu Terus teh kalau misalkan nih kewajiban warga negara itu seperti apa ya untuk mendapatkan hak-hak kita gitu? mungkin dengan berperilaku baik kali ya, seperti kayaknya mengikuti hukum yang berlaku. Misalkan contohnya ya, melanggar peraturan lalu lintas di Indonesia. Nah, itu kan jika ada orang yang tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara semuanya, itu kan mereka bisa saja menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa lain, ya kan? Iya, ya. Terus di Indonesia itu hal ini merupakan tindakan atau kriminal dan bisa menyebabkan orang tersebut dipenjara karena menyalahi aturan kayak gitu. Oke. Teh di dalam kewarganegaraan pasti ada yang harus diterapkan di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Itu bisa disebutin nggak sih teh nilai-nilai apa aja gitu? Mungkin ya banyak ya, seperti halnya kita harus bersikap jujur, religius, toleransi, demokrasi, kerja keras, mandiri, kreatif, terus cinta damai, gemar membaca, semangat kebangsaan, rasa ingin tahu. Banyak sih. Terus apa lagi ya? Kayak peduli lingkungan juga, peduli sosial, tanggung jawab Cukup banyak juga ya teh itu. menghargai banyak, bahkan lebih kayak 15, ada 15 lebih. Ya tadi Tete menyebutkan nilai demokrasi gitu ya. Sebelumnya pandangan Tete nih mengenai demokrasi itu seperti apa gitu? Oke, menurut saya demokrasi itu suatu bentuk atau sistem pemerintah yang segenap rakyat turut serta gitu untuk memerintahkan dengan perantaraan pemerintahan rakyat. Terus demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berarti maksud dari demokrasi itu sendiri ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri ya? Ya, betul sekali. Karena rakyat itu ikut serta dalam memilih pemerintahan yang mana pemerintahan ini menjadi perantara untuk memerintah agar setara hak dan kewajiban warga yang Setara ya? Oke. Kalau Teh Uni nih, cara menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan itu sendiri seperti apa ya? Ngambil contohnya toleransi kali ya. Nah, toleransi di sini saya dengan cara saling menghargai pendapat. Misalkan contohnya kalau kita lagi diskusi kan berbeda-beda pendapat gitu kan. Si A pendapatnya gini, si B gini, dan seterusnya. Nah, kita di situ nggak boleh ada ego atau gimana. Kita harus saling menghargai pendapat mereka gitu kan. Nah, nanti kok di pengakhirannya barulah kita bulatkan pendapat masing-masing, kan berbeda tuh kan ya pendapat masing-masing, barulah kita kumpulin gitu pendapat mereka yang mana yang terbaik gitu. Nah, di sini nggak cuma pendapat doang, di sini ada juga agama, etnis atau sikap
kalau misalkan kita ngebahas agama, saya nih punya temen nih, temen agamanya Kristen, sedangkan saya kan Islam. Nah, kita nggak boleh ngebully yang berbeda agama, misalkan kan Oh iya. teman agama Kristen misalkan kan, nah kita tuh nggak boleh menjauhi itu mah agamanya Kristen, yang Islam Islam yang Kristen Kristen gitu kan, nggak boleh gitu, harus saling toleransi gitu, nggak boleh ngebeda-bedain agama atau suku etnis, karena yang namanya budaya Indonesia kan harus bersatu, nggak boleh ada nggak boleh Milih-milih ya. ada nggak boleh ada milih-milih, ada agama tapi tetap sama gitu kan. Kita nggak boleh berbeda-beda pendapat tentang mereka dan kita, nah itu yang sama aja gitu, pakai Indonesia. Kalau Teteh nih dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, apa ada hambatan gitu atau kayak merasa sulit gitu? Hambatan mah pasti ada ya, pasti ada di nilai-nilai ini semua. Contohnya gemar membaca nih, tipenya cuma kayak suka mendengarkan doang. Misalkan contohnya di salah satu aplikasi nomor 1 di Indonesia, Ruang Guru. Nah, di situ kan dalamnya yang kayak ada video, terus animasi kayak gitu. Nah, saya suka tuh yang kayak gitu daripada baca. Waktu saya zaman SMA, ada tuh buku yang mengharuskan untuk dibaca, buku apa? SNMPTN. Kamu kan bukunya tuh tebel-tebel gitu kan. Nah, itu sebuah keharusan gitu, harus baca. Karena mungkin di situ akan penting gitu kan, nanti kalau misalkan kamu mengejar nilai SNMPTN. Nah, itulah harus diharuskan untuk kamu membaca buku. Mau nggak mau, saya harus baca tuh buku setebel seperti itu. Nggak mungkin kan suruh orang untuk baca setebel itu ya kan? Nggak mungkin. Ya. Karena membaca itu gudang ilmu gitu ya kan? Kalau misalkan nggak suka baca, kan semua ilmu itu kan ada di buku atau di jurnal gitu ya kan? Iya. Nah, kalau yang nggak suka baca nih ya, seperti saya, harus kebiasaan untuk menyediakan waktu membaca, karena kan semua ilmu itu kan ada di situ, ada di buku dan di jurnal. Jadi tetap mengusahakan ya untuk meluangkan membaca meskipun kadang suka mood, aduh males gitu ya, tapi tetap mengusahakan gitu untuk rajin membaca gitu. Terus ada suatu keharusan gitu untuk membaca. Dan juga di sini mungkin yang saya alami tanggung jawab kali ya. Di sini kan apa namanya? Sebagai keluarga negaraan Indonesia juga punya tanggung jawab sendiri ya kan. Contohnya di keluarga nih, kan di keluarga nih kan punya kepala keluarga. Nah, kepala keluarga ini kan punya kewajiban tanggung jawab mereka kan di dalam keluarga. Gak cuman kepala keluarga juga, anak juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Sekolah, bantu orang tua, ya kan? Nurut perkataan orang tua, ya kan? Nggak boleh durhaka kepada mereka, gitu kan? Anak juga punya kewajiban, nggak cuma kepala keluarga doang gitu. Oke, sebelumnya nih tadi dikatakan di pengertian kewarganegaraan ini
untuk mencapai tujuan negara. Emang tujuan negara itu apa ya? Apa saja gitu? Tujuan negara. Tujuan negara ini untuk mencapainya mungkin dengan menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Terus ada juga nih memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Terus ada juga mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan keadaan dengan taat kepada Tuhan. Terus pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Terus ada berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Terus ada juga memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak manusia tersebut. Gitu. Oke. Saya Yang pada intinya tuh untuk menciptakan agar rakyat ini mencapai ya keinginannya. Kayak tadi kan yang merujuk yang di poin-poin selanjutnya tuh bagaimana rakyat untuk aman, tentram, damai gitu. Kayak gitu lagi gitu. gitu. Oke Teh nih, terakhir nih Teh ya. Kenapa kita nih sebagai mahasiswa ini ikut mempelajari gitu kewargaan negara? Kenapa mahasiswa harus ikut belajar kewarganegaraan? Karena mungkin menurut saya bisa membantu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa negara ini. Terus dan juga mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mencapai hal-hal yang positif, tentunya yang enggak negatif gitu kan. Ya pasti. Ya begitu. Terus dan juga mewujudkan kesadaran berbahasa dan bernegara. Namun di sini tidak menghilangkan jati diri mahasiswa dan mahasiswi. Ya yang pada intinya mungkin kayak kita tuh sebagai mahasiswa agen perubahan ya tadi dinyatakan. Ya agen perubahan. Namun di sini juga tidak menghilangkan jati diri mahasiswa, juga berpikir kritis, terus membuat mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia ini. Oke. Itu menurut saya. Oke, mungkin segitu aja kali ya Teh sesi tanya jawab kita gitu ya. Sebelumnya makasih banyak gitu ya udah mau ikut join di Zoom meeting ini gitu ya. Membantu tugas saya juga. Sama-sama, Yasin. Di sini saya mohon maaf juga ini kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman, mungkin kurang pas pendapat saya gitu di teman-teman semuanya. Boleh koreksi di kolom komentar ya kan. supaya saya bisa mengoreksi lagi kekurangan dan pendapat saya yang tadi untuk teman-teman semuanya. Ya, di sini juga saya sama-sama masih belajar juga, sama-sama masih mahasiswi, masih banyak kekurangan dengan masih di tahap belajar lah untuk sekarang ya. Namanya juga manusia kan nggak
dari kesalahan kan. Yang minta maaf teman-teman semuanya. Mohon dikoreksi ya di kolom komentar di sini supaya saya bisa mengoreksi pendapat saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, oke, makasih. Dadah terus nih. Ya, Yasmin. Oke teman-teman ya tadi kita udah melaksanakan sesi tanya jawab dengan narasumber saya gitu ya, Siti Rusni Hernawan. Dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan ini adalah suatu kelompok orang atau kelompok masyarakat gitu ya, yang tinggal di suatu tempat secara menetap, yang dapat melahirkan hak-hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Di mana kewajiban ini wajib dan harus kita lakukan untuk mendapatkan hak tersebut gitu ya. Hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan karena apabila kewajiban kita laksanakan maka hak ini akan kita dapatkan. Dan tadi juga ada nilai-nilai kewarganegaraan, di mana nilai-nilai ini cukup banyak ya yang disebutkan oleh Teh Siti Rusni Hernawan ini. Ada sekitar lebih dari 10 atau 15 gitu ya kan. Dan cara Teh Rusni untuk menerapkannya itu dengan cara tetap mengusahakan gitu mengerjakannya meskipun kita kayak kesannya malas untuk kayak tadi gemar membaca ya kan. Dan tetap menghargai satu dengan yang lainnya gitu. Dan tujuan negara ini untuk menciptakan rakyat-rakyat sesuai dengan keinginannya gitu tanpa keinginannya dengan hal yang positif gitu, tidak hal yang negatif. Nah, teman-teman, kenapa kita sebagai mahasiswa tetap mempelajari, memahami kewargaan negara? Karena kita sebagai mahasiswa ini mempunyai semacam agen perubahan gitu ya, di mana perubahan ini perubahan dalam segi yang positif gitu ya, namun tidak menghilangkan jati diri kita sebagai mahasiswa. Dan mempelajari kewarganegaraan ini membuat mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang disebutkan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Itu sebagai nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia gitu loh teman-teman. Jadi makanya kita jangan meremehkan gitu ya, jangan menyepelekan hal-hal yang mudah gitu, padahal nyatanya itu sangat sulit. Oke teman-teman, sekian dari Yasmin Sofiani. Apabila ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan karena saya di sini masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.